Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reris channel and welcome back to Nutrition Talks. Hai teman-teman, kali ini aku mau sharing pengalaman aku tentang STR atau surat tanda registrasi. Ini berdasarkan pengalamanku dan ditambah info-info baru lagi dari webinarnya Persagi. Aku ikut yang Sapa Persagi keempat, walaupun nggak dapat sertifikat ya karena telat mencet linknya. Disclaimer dulu, aku ngurus STR ini di akhir tahun 2019. Belum ada COVID-19 saat itu, jadi mungkin untuk pengurusan STR sekarang sama pengurusan STR ku dulu cukup berbeda. Aku juga belum tahu sih di mana tepatnya. Jadi intinya aku mau sharing pengalamanku aja. Dan semoga COVID ini cepat berlalu dan semua yang tertunda menjadi lancar kembali ya teman-teman. Langsung aja, apa sih STR itu? STR adalah surat tanda registrasi. STR ini dianggap sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah ke tenaga gizi yang memiliki Serkom atau sertifikat kompetensi. Gimana caranya dapat Serkom? Nonton video ini ya. Oke, jadi STR ini penting karena setiap persyaratan berkas apapun ini akan menjadi syarat. Contoh, mau ngelamar kerja di RF harus punya STR. Mau ngelamar di puskesmas juga pasti ada syarat STR. Mau jadi ahli gizi nih di Direktorat Gizi juga pakai STR, otomatis daftar PNS juga kudu pakai STR kalau mau jadi ahli gizi ya teman-teman. Jadi STR ini dikeluarkan oleh MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah dulu aku ngurus dan daftar STR ini di webnya MTKI ini, alamat webnya. Oke, next, apa sih manfaat dari STR? Jadi untuk pemerintah, manfaatnya adalah jumlah tenaga gizi itu diketahui di seluruh Indonesia. Maksudnya ya tadi aku bilang pemerintah dalam hal ini Persagi kali ya, punya data pasti gitu loh. Berapa sih jumlah nutrisionis dan dietitian yang profesional yang ada di wilayah ini, di wilayah A misalnya. Pokoknya di setiap wilayah bisa diketahui jumlahnya kayak gitu. Next, untuk mengetahui mutu tenaga gizi dan institusi pendidikan asalnya. Next, sebagai kepastian hukum. Jadi STR ini sebagai bukti atau tanda bahwa kita itu loh sebagai tenaga ahli gizi, kita tuh legal saat bekerja. Masyarakat juga jadi percaya ya kan. Oke, langsung ke persyaratan bikin STR baru. Jadi menurut pengalamanku dulu, sebelum kita bisa memenuhi syarat-syarat pembuatan STR ini, ada beberapa tahapan proses yang harus kita lalui. Yang pertama adalah lulus kuliah supaya dapat ijazah. Yang kedua lulus UKOM supaya dapat Serkom. By the way, kalau kalian ada dengar berita tentang pemberhentian UKOM untuk sarjana gizi atau S1 gizi, sampai video ini dibuat belum ada kejelasan. Jadi aku asumsikan masih ada UKOM ya. Kita tunggu kabarnya aja dari Persagi dan AIPGI. Next, yang ketiga yang harus kita lalui adalah ikut sumpah profesi gizi supaya dapat surat sumpah dan surat pernyataan patuh etika profesi. Syarat untuk ikut sumpah profesi ini yaitu harus lulus alias udah punya ijazah. Kalau belum wisuda dan belum punya ijazah ya minimal udah punya SKL atau udah sidang gitu ya. By the way, biasanya sumprof ini dilakukan beberapa waktu setelah UKOM. Sumprof ini banyak banget kampus yang mengadakan. Alhamdulillahnya waktunya beda-beda. Jadi misal kalau kampus kalian agak lambat nih, atau kalian ketinggalan sumprof yang di kampus kalian, bisa ikut kampus lain. Misal aku di Solo, ternyata aku ketinggalan, terus aku cari info nih di mana kampus yang mengadakan sumprof. Misal di Semarang ada, ya udah aku ikut yang di Semarang bisa. Jadi tinggal daftar dan bayar. Dulu aku bayarnya 300.000 untuk sumpah profesi ini. Oke, lanjut ke dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah foto 4x6 yang formal dan latarnya merah. Jangan yang selfie ya. Yang kedua adalah KTP dan paspor bagi yang warga negara asing. Ketiga, ijazah terakhir. Yang keempat, Serkom. Kelima, surat sehat, dan ini harus 3 bulan terakhir. Dokternya juga harus punya SIP. Keenam, ada surat sumpah, surat pernyataan sumpah profesi. Dan yang ketujuh, surat pernyataan patuh etika profesi. Ini didapat setelah sumprof, pokoknya sepaket. Jadi karena dulu
dulu aku registrasinya online. Jadi semua dokumen itu di-scan dalam bentuk PDF ataupun JPEG, disesuaikan aja sama webnya nanti mintanya apa. Biasanya ukurannya kurang dari 5 MB ya kalau nggak salah. Jadi bisa di-convert dulu. Nah, ada kesalahan dari beberapa temanku dulu. Surat sehatnya dia pakainya yang lama, kayak udah lebih dari 3 bulan gitu. Terusnya yang terbaru kan, jadi bisa ke puskesmas ataupun klinik. Aku dulu ke klinik kampus, bilang aja mau bikin surat buat daftar STR gitu. Nanti setelah diperiksa akan dikasih surat bertanda tangan dokter dan capnya, cap SIP. Bayarnya aku kemarin berapa ya? 20.000 kalau nggak salah. Intinya harus super teliti ya, karena kalau ada kesalahan, mintaan kita bakal ditolak dan kita harus perbaiki apa yang salah. Ini artinya makin panjang lagi nih waktu kita menunggu, atau masa penantian kita makin panjang lagi menunggu STR jadi gitu ya. Karena jujur prosesnya bisa berbulan-bulan. Coba ya kita hitung waktu aku untuk mendapatkan STR. Aku sidang skripsi Agustus, wisuda akhir September, UKOM juga September. Tuh H-1 wisuda aku UKOM, ingat banget. Nah, sumprofnya itu diadakan sama kampus aku Desember akhir, coba ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, baru sumprof. Nah, baru ini kan akhir bulan juga, Desembernya, akhir tahun gitu kan. Terus baru dapat sertifikat persyaratan yang profesi itu, sumpah profesi, baru bisa ngurus Januari. Alhamdulillah nggak ada penolakan, dapat STR-nya aku nunggu bulan Maret. Jadi Januari, Februari, Maret. 8 bulan waktuku untuk menunggu STR. Jadi kalian harus pikirin matang-matang apa yang akan kalian lakukan selama masa tunggu ini. Entah mau bantu di kampus, atau mau bantu orang tua di rumah, atau coba ngelamar ke industri atau catering yang tidak mempersyaratkan STR deh pokoknya. Atau kegiatan lain buat ningkatin skill, atau bisa juga freelance. Isi waktu kalian seberfaedah mungkin. Jangan pernah merasa sia-sia. Kalian itu berharga semuanya, diri kalian berharga. Kita itu berharga ya. Kita ciptaan Allah. Nikmatin aja semua prosesnya sambil berdoa. Intinya aku doakan semoga proses yang kalian akan jalani atau sedang jalani lebih baik daripada proses aku. Oke, sekian dulu nih tentang STR. Mungkin nanti aku akan bikin part lanjutannya. Bisa jadi, bisa juga tidak. Bisa komen di bawah kalau ada pertanyaan atau apapun. Kalian bisa juga cek YouTube-nya Persagi kalau mau tahu lebih panjang lagi tentang pembahasan STR ini. Oke, that's all I can say. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.